Halo anak-anak kelas 8A, 8B, 8 plus. Hari ini Ibu mau mengajar tentang alat optik. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang mata. Seperti apa? Mata itu bagian-bagian mata, kemudian mata normal, cacat mata, rabun jauh dan rabun dekat. Kemudian bagaimana mengukur atau menghitung kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan oleh penderita cacat mata, baik rabun jauh maupun rabun dekat. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan Ibu selanjutnya. Tetap semangat! Ada 5 jenis alat optik yang akan kita pelajari, yaitu mata, kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mata. Pertama-tama, kita akan belajar tentang bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata manusia yaitu sklera, kornea, pupil, lensa, iris, otot siliari, cairan vitreous humor, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, cairan aqueous humor, dan saraf optik. Kornea merupakan bagian luar mata yang tipis, lunak, dan transparan. Kornea berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Iris adalah selaput berwarna hitam, biru, atau coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Warna inilah yang kita lihat sebagai warna mata seseorang. Vitreous humor adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Koroid merupakan sebuah membran yang terdiri atas pigmen dan pembuluh darah. Koroid berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Bagian ini memiliki ketebalan rata-rata sekitar 1 mm. Akan tetapi ia juga dapat menebal hingga 3 mm karena adanya otot lensi. Sklera berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis, misalnya benturan, serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Kemudian otot siliar. Otot siliari adalah otot yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Jika kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata akan memipih. Sedangkan jika kita melihat benda yang dekat, maka lensa mata akan menebal. Semua itu diatur oleh otot siliari. Aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Retina terdiri atas rangkaian saraf dan alat penerima atau reseptor yang kompleks. Reseptor tersebut adalah sel batang dan sel kerucut yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang berjalan di sepanjang serabut saraf. Pupil. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran dan berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Kemudian lensa mata. Lensa mata berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening.
Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Dan yang terakhir adalah saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju otak. Mata kita memiliki batasan penglihatan yang disebut titik jauh dan titik dekat mata. Titik jauh mata atau punctum remotum atau disingkat PR adalah titik terjauh yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata ketika mata berakomodasi minimum, atau lensa mata kita sedang berada dalam kondisi pipih sepipih-pipihnya. Titik dekat mata. Titik dekat mata atau punctum proximum atau disingkat PP adalah titik terdekat yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata ketika mata berakomodasi maksimum atau lensa mata kita sedang berada dalam kondisi tebal setebal-tebalnya. Pada mata normal, titik jauh mata atau punctum remotum berada pada jarak tak hingga, sedangkan titik dekat mata normal berada pada jarak sekitar 25 sampai 30 cm. Bagaimana proses terlihatnya benda oleh mata? Lensa mata kita merupakan lensa cembung. Cahaya yang jatuh melalui lensa mata dibiaskan sehingga terbentuk bayangan yang sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada mata normal, bayangan benda yang jauh akan jatuh tepat di retina. Jadi pada mata normal, ketika kita melihat benda yang jauh maupun yang dekat, maka bayangannya akan jatuh tepat di retina sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Bagaimana dengan orang yang mengalami cacat mata? Cacat mata yang akan kita pelajari adalah rabun jauh atau yang disebut juga cacat mata miopi dan rabun dekat yang disebut sebagai cacat mata hipermetropi. Rabun jauh atau miopi terjadi karena titik jauh atau punctum remotum sudah bergeser mendekati mata, sehingga pada penderita rabun jauh, titik jauhnya tidak lagi terletak di tak hingga, tapi sudah bergeser mendekati mata. Untuk penderita cacat mata rabun dekat atau hipermetropi, itu terjadi karena titik dekat mata atau punctum proximum sudah bergeser menjauhi mata, sehingga lebih dari 25 cm. Pada penderita rabun jauh, jika ia melihat benda yang jauh, maka bayangan benda tersebut akan terbentuk di depan retina, sehingga bayangan akan nampak kabur. Agar bayangan jatuh tepat di retina, maka penderita rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata yang berfungsi untuk menyebarkan atau memancarkan cahaya. Pada penderita rabun dekat atau hipermetropi, jika ia melihat benda yang dekat, maka bayangan benda akan terbentuk di belakang retina. Nah, agar bayangan jatuh tepat di retina, maka penderita rabun dekat harus ditolong dengan kacamata berlensa cembung atau kacamata yang bersifat mengumpulkan cahaya. Ada pula yang disebut dengan cacat mata presbiopi atau cacat mata tua. Cacat mata presbiopi terjadi karena otot siliar pada mata sudah kendor sehingga titik jauh mata sudah bergeser mendekati mata, sedangkan titik dekat mata sudah bergeser menjauhi mata. Untuk cacat mata presbiopi,
dapat ditolong dengan kacamata berlensa ganda atau berlensa rangkap. Sekarang bagaimana caranya kita menghitung kekuatan lensa kacamata? Untuk menghitung kekuatan lensa kacamata pada penderita cacat mata miopi dapat dicari dengan rumus P sama dengan min 100 per PR, di mana PR di sini adalah punktum remotum atau titik jauh mata. Sedangkan untuk kekuatan lensa pada penderita cacat mata rabun dekat, kekuatan lensanya dapat dicari dengan rumus P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP, di mana SN adalah titik dekat mata normal, yaitu 25 cm, sehingga rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP, di mana PP di sini adalah punktum proksimum atau titik dekat mata. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal pertama. Untuk yang menderita cacat mata miopi, dari soal diketahui bahwa punktum remotum atau titik jauh mata penderita miopi tersebut adalah 500 cm. Yang ditanyakan adalah berapa kekuatan lensa kacamatanya atau P. Jawab, P sama dengan min 100 per PR sama dengan min 100 per 500 sama dengan min 1 per 5 dioptri atau sama dengan 0,2 dioptri. Kemudian soal yang kedua, diketahui punktum proksimum atau titik dekat matanya adalah 50 cm, sedangkan titik dekat mata normal atau SN adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah P atau kekuatan lensanya. Jawab, P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per 50 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dioptri. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang mata. Nah, supaya kalian lebih paham, silakan dikerjakan soal-soal yang sudah Ibu buat di classroom masing-masing. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Bye.